Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang formulasi dan evaluasi sediaan tetes telinga dokuset sodium. Berikut anggota dari kelompok kami. Formulasi sediaan yang kami gunakan yaitu yang pertama ada dokuset sodium dengan rentang penggunaannya 0,5 atau 5%, final formulanya 0,5%, kuantitinya 50,25 mg, dan fungsinya sebagai zat aktif. Lalu ada gliserin, rentang penggunaannya kurang dari 30%, final formulanya 3 ml, kuantitinya 3,015 ml, fungsinya sebagai emolien. Selanjutnya ada temorosal, rentang penggunaannya 0,001 sampai 0,01%, final formulanya 0,01%, kuantitinya 1,005 mg, fungsinya sebagai pengawet. Yang terakhir ada Aquades, rentang penggunaannya sampai 100%, final formulanya 10 ml, kuantitinya 10 ml, fungsinya sebagai pelarut. Berikutnya ada monografi bahan. Yang pertama ada dokuset sodium. Rumus molekul C20H37 Na07S. Berat molekul 44,6. Pemerian putih atau hampir putih. Padatan plastik seperti lilin putih dengan bau khas sugestif dari oktil alkohol. Larutan, larut dalam air. Karbon tetraklorid, petroleum ether, nafta, silen, dibutil palat, petrolatum cair, aseton, dan minyak nabati. Sangat larut dalam air, miscible, pelarut organik, dan bebas larut dalam gliseril, alkohol, dan diklorometana. Stabilitas dan penyimpanan. Dokuset sodium bersifat higroskopis, stabil, mudah terbakar, dan tidak kompatibel dengan pengoksidasi kuat agen. Disimpan dalam wadah kedap udara. Selanjutnya ada gliserin dengan rumus molekulnya C3H8O3, berat molekulnya 92,09, pemeriannya cairan jernih seperti sirup, tidak berwarna, rasa manis, hanya boleh berbau khas lemah, atau yang dimaksud tajam atau tidak enak. Higroskopik, larutan netral terhadap lakmus. Kelarutan dapat bercampur dengan air dan dengan etanol, tidak larut dalam kloroform, dalam ether, dalam minyak lemak, dan dalam minyak menguap. Stabilitas dan penyimpanan, gliserin bersifat higroskopis. Campuran gliserin dengan air, etanol 95%, dan propilen glikol stabil secara kimiawi. Gliserin dapat mengkristal jika disimpan pada suhu rendah. Gliserin harus disimpan dalam wadah kedap udara di tempat yang sejuk dan kering. Yang selanjutnya ada temerosal, rumus molekulnya C9H9, HgNaO2S. Untuk berat molekulnya 404,81, pemeriannya serbukablur, warna krem muda, berbau khas lemah, dipengaruhi oleh cahaya, pH larutan 1/100, lebih kurang 6,7. Kelarutan, mudah larut dalam air, praktis tidak larut dalam ether, larut dalam etanol, dan stabilitas dan penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya. Yang selanjutnya ada Aquades, rumus molekulnya H2O dengan berat molekul 18,02. Untuk pemeriannya, yaitu cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Dan untuk kelarutan, dapat bercampur dengan sebagian besar pelarut polar. Untuk stabilitas dan penyimpanan, Aquades secara kimiawi stabil dalam semua keadaan fisik, yaitu es, cair, dan uap air.
Selanjutnya ada cara pembuatan. Yang pertama ada gray area. Semua alat dan wadah terlebih dahulu disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Kemudian timbang semua bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada white area atau ruang pencampuran. Dilarutkan 2% sodium dengan aquades secukupnya. Lalu tambahkan gliserin, aduk hingga homogen. Tambahkan thimerosal, aduk hingga homogen, dan tambahkan aquades at 10 ml. Yang selanjutnya ada gray area. Masukkan larutan sediaan ke dalam wadah sterilisasi akhir, kemudian disinari dengan sinar UV selama 15 menit. Selanjutnya evaluasi sediaan. Yang pertama ada uji organoleptik. Pengujian sediaan dengan menggunakan panca indera untuk mendeskripsikan bentuk atau konsistensi, warna, dan bau. Pemberian dikatakan baik jika warna dan bau sediaan tidak berubah. Yang kedua ada uji pH. Nilai pH diukur menggunakan elektroda indikator yang peka, elektroda kaca, dan elektroda pembanding yang sesuai. Pengukuran pH dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius. Yang ketiga ada uji volume perpindahan. Pengukuran jumlah sediaan yang dikemas dalam wadah sediaan dosis ganda. Jika sediaan tersebut dikeluarkan dari wadah aslinya, akan memberikan jumlah yang sesuai seperti yang tercantum pada etiket. Kemudian yang keempat, uji kejernihan larutan. Penetapan dilakukan menggunakan tabung reaksi alas datar tidak berwarna, transparan, dan terbuat dari kaca netral. Larutan uji dibandingkan dengan larutan suspensi padatan yang dibuat segar. Kedua larutan dibandingkan di bawah cahaya yang terdifusi, tegak lurus ke arah bawah tabung, menggunakan latar belakang berwarna hitam. Yang terakhir ada uji kebocoran. Uji kebocorannya harus diperiksa dengan memasukkan wadah ke dalam eksikator yang kemudian divakumkan. Jika terjadi kebocoran, larutan akan diserap keluar. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.